Abang ya, dia mengikuti strategi abang ya. Kalau abang kan dulu kan emang benar-benar sakit ya. Abang pernah Kalau gua ditatu kan juga tidak kan ya. mungkin. Kalau gua kan memang tidak mungkin saya memperlambat sidang. Memang gua yang lapor, ya kan enggak lah. Kalau gua kan benar-benar pakai pesawat jet pribadi bawa ke Singapura, bayar besar-besaran, di ronsen habis 3 malam. Saya waktu itu 3 malam menami di rumah sakit di Kelapa Gading, tensinya sudah 90/40 gara-gara ada infeksi, kemudian dibawa pagi-pagi naik pesawat ke Singapura dan sudah sembuh. Itu dan nggak mungkin ada kaitannya dengan memperlambat sidang. Orang gua pengen cepat-cepat dia divonis. Bang, Ya. jadi kayak kebalik nih Bang. Dulu abang sakit di sini-sini, diledek-ledekin. Sekarang gantian nih. Sakit. Kalau aku kan sakitnya orang kaya. Kalau yang itu sakitnya beda bang. Gimana ada vertigo sampai berbulan sampai tanggal 6, tanggal 15, sekarang tanggal 22 berapa hari itu? Udah hampir 2 minggu. 3 minggu lebih ya. Vertigo itu, tapi buktinya dia berdebat di sidang sama dokter dari kejaksaan, benar-benar sehat walafiat. Di luar pun dia ya udahlah. Jadi dia tidak sadar bahwa itu akan semakin masyarakat tahu tentang siapa dia gitu loh. Itu akan semakin menghambat dia punya karir. Kalau dia memang jantan konsekuen, ya udah hadapin aja sidangnya, selesai kan. Ekspresi abang ketika melihat Rahman dibawa ke ambulan apa Bang? Ketawa saya. Jadi kemana kita rumah sakit, mobil apa gitu ya. Dia tengah itu yang di sampingnya itu kan yang dia kan mau naik ke mobil pribadi, tapi kan dia tengah yang warna hitam itu semua bajunya itu kan dari tim kejaksaan. Itu yang tidak boleh, harus mobil ya. Terus saya sudah dikasih mobil ambulans, saya mau duduk di depan. Mana ada orang sakit tidak duduk di depan. Bang, berarti abang juga khawatir bang ya terkait mutasi hakim ini akan Saya hanya bisa mengatakan Anda bisa menduga, ya. Anda bisa menduga karena kebetulan ketua majelis hakim yang sekarang itu adalah hakim yang dia dulu bentak-bentak waktu tanggal berapa itu, tanggal sidang pertama bulan Februari dulu, yang waktu sidang pertama saya datang, kalau nggak salah sekitar tanggal 6 Februari itu, di mana saya hadir sebagai saksi pelapor. Itu kan yang dia ngomong sama koruptor, katanya. Tapi dia tidak tahu bahwa tindakan dia yang teriak-teriak menunjuk hakim koruptor itu melukai seluruh hakim. Jadi kalaupun nanti ada hakim yang baru, belum tentu akan memberikan putusan yang menguntungkan dia. Kan yang dilihat kan substansi perkara gitu. Tapi bagi saya orang kan nanya kenapa belum ditahan. Yang berperkara kan bukan aku. Yang berperkara itu kan jaksa atas nama negara. Saya kan hanya melaporkan. Bagi saya dengan dia dibekukan izinnya, itu sudah hukuman terberat. Itu sudah coba klien mana yang mau datang lagi, ya coba itu hukuman terberat. Aku sudah cukup puas itu aja, ya. Tapi tetap proses hukum berjalan terus gitu, ya. Terus Jadi makanya udah deh, jangan lagi senggol-senggol saya karena apa? Terlalu beda. Kamu masih bocah kecil di padang sidempuan. Aku sudah dokter hukum, sudah praktek di Australia dengan kantor pengacara internasional. Jadi nggak ada gunanya untuk penyaingin, orang ketawain. Pokoknya kalau kau dibanding saya, bahasa Inggrisnya kalau kau ngerti ya Rasman, you are nothing gitu loh. Bang, apabila memang Bang Rasman memang sakit beneran bang, gimana bang? Kalau waktu abang sakit dia masih ada sedikit respect buat abang nih, cepet sembuh buat abang Hotman. Dia nggak respect, itu meledek dia mah. Oh, itu bukan respect ya bang. Malah dia bilang beberapa kali udah sakit-sakitan gitu. Kalau saya kan sakit benaran, ya. Ini lemas begitu ngap. Kalau saya kan karena memang saya pelapor, pada mungkin saya udah sidang. Benar-benar gue lemas waktu itu. Ternyata ada kuman masuk ke leher sehingga infeksi darah. Itu doang, dan sampai sewa ratusan juta private jet ke Singapura, ya mungkin yakin saya Rasman nggak akan mungkin sewa private jet. Nggak ngamu apa gimana bang? Hah? Nggak ngamu apa gimana Ya paling dia mungkin kalau nggak paling naik angkot atau apa. Bang, ada strategi khusus lagi nggak sih bang untuk kedepannya nih bang? Cepat gitu ya. Cepat supaya ini cepat selesai gitu loh bang. Saya itu semua
tergantung di tangan jaksa dan hakim. Aku nggak bisa mencampuri. Tapi semakin diundur-undur begini, jangan walaupun majelisnya nanti ganti, jangan belum tentu akan menguntungkan dia gitu loh. Karena ini kan semua orang tahu. Semua orang tahu, seluruh hakim seluruh Indonesia tahu, termasuk yang sakit berkali-kali, semua orang juga tahu, ya, semua tahu. Jadi bisa-bisa malah makin parah nanti, itu loh. Bang, sempat Rasman kemarin bilang ke media, katanya abang hitam gitu. Apa? Abang hitam katanya kata Rasman. Iya. Apa? Disebut hitam kum. Disebut hitam kumal sama Rasman, Hitam Bang. kumal gitu. Ya, emang hitam ganteng. Ya, saya banyak hitam karena saya memang sering, waktu itu kan belum pakai skincare. Jadi sering karena uangnya kebanyakan, jadi sering bersantai, berpesta-pesta di pantai Bali, gitu loh. Jadi ya itu sama dengan orang-orang bule kan berusaha hitam kumal kan, bukannya hitam kumal, itu hitam orang kaya. Tanning ya bang, tanning ya. Eh? Tanning. Ya, kenapa? Tanning. Bukan, karena saya waktu itu kan belum terbiasa pakai skincare. Sementara hampir tiap bulan kita dansa di Bali, walaupun waktu itu kita belum punya klub. Saya ke Bali itu saya kan udah sukses jadi pengacara sejak 20 tahun lalu. Dari dulu, apalagi waktu sama mulanya biasa saja. Iya, sama artis cantik itu hampir tiap bulan kita ke Bali. Bilang iya kok. Jadi memang di Bali itu kan memang panas. Jadi saya itu hitam karena kebanyakan uang, dihambur-hamburkan di Bali waktu itu karena terlalu sukses, ya gitu loh. Berarti nggak tersinggung bang dikatain hitam. Hitam itu kan ada yang ganteng. Coba sekarang situ makin hitam. Siapa artis Hollywood yang naik apa, dia tidak pakai stuntman, siapa tuh? Terus dia makin hitam sekarang gara-gara dia 6 kali dia diserang matahari untuk terjun naik motor dari pesawat, ya. Orang-orang bule di Bali sana malah berlomba hitam, ya. Karena malah waktu itu untuk orang bule, waktu itu saya sampai dekat sama cewek bule gara-gara dianggap ganteng. Oke, bang, ini kan sekalian jelaskan kalau Iklima sendiri seperti apa bang? Kalau Iklima udah jelas jerah. Dia mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak tahu semua itu, dalam berbagai infotainment pun dia bilang itu semua diatur skenario oleh Rasman waktu konferensi pers dulu. Saya nggak pernah menfitnah Hotman itu. Dia sudah jelas-jelas menyerah. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk mengatakan Hotman itu kelainan seks. Saya tidak pernah menyuruh si Rasman untuk mengatakan bahwa Hotman, kan dia bilang salah satu kan Hotman melampiaskan birahi dengan seluruh aspri, iya kan? Si lembaga ini semua itu semua dari dia katanya, karena waktu itu kan motif utama kan dia dendam sama aku gara-gara dia dipecat sama Richard Lee. Sesudah dia dipecat, nggak lama sesudah itu Richard Lee posting sama saya tentang marketing skincare karena aku diajak pegang saham. Itu murni bisnis. Saya tidak pernah jadi pengacara Richard Lee. Dikiranya aku ambil alih kliennya. Klien gua kan yang konglomerat. Aduh, ngapainlah kliennya si Rasman saya ribut. Kliennya dia kan kelasnya si Fadel. Tapi kan Iklima kan sebagai terdakwa juga kan bang? Apa? Iklima kan sebagai terdakwa juga, indikasi sebagai terdakwa Iklima. Ya makanya nanti hakim akan melihat apakah memang dia ikut berperan. Ya. Karena ada suatu kejadian waktu si Rasman itu ngomong-ngomong itu, dia ada berdiri di sampingnya waktu konferensi pers. Ya pertanyaannya adalah, ya kenapa lu diam aja? Kalau memang kamu tidak setuju, kenapa kau nggak protes gitu loh? Itu Tapi indikasinya dia terlibat nggak sih bang? kenapa? Iklima. Kalau menurut abang? Ya memang dari awal karena saya mengadukan dia lah, makanya saya menganggap dia juga ikut sebagai pelaku, makanya saya adukan. Karena saya tidak pernah merasa melakukan apapun sama dia. Saya nggak pernah. Dia bisa kena juga emang kena penjara bisa. Oh, kalau melihat itu ada kemungkinan karena dia berdiri di samping pada saat itu loh. Tapi mungkin juga dia hanya curhat, tapi kata-kata itu bukan dari dia gitu, bisa juga begitu. Oleh ini si botak ini diramu, dibikin jadi Hiperbola lah. Ya apa? Dihiperbolain. Ya, banyak diramu menjadi kata-kata yang sangat sadis dan dia diam aja. Itu loh. Misalnya kata-kata
Hotman kelainan seks katanya. Siapa bilang gua kelainan seks? Malah terlalu tokcer malah. Belum. Berarti abang berharap bulan ini putusan apa gimana bang? Kemungkinannya seperti Saya apa? kira belum, karena dia pasti akan cari taktik lain. Misalnya pembelahan dia lambatin lagi. Masih panjang. Ya. Masih panjang menurut abang ini. Ya, jadi kita berharap Ketua Mahkamah Agung mengumumkan bahwa khusus untuk perkara Rasman ini hakimnya tidak akan dimutasi sampai putusan selesai. Ya, kalau itu ada baru dia kena batunya dia. Atau juga logikanya semua, bukan hanya Rasmani, semua hakim yang akan dimutasi, kalau dia sedang menangani perkara yang sudah menjelang putusan, ya harus sebaiknya dimutasi sesudah putusan. Karena kan kalau hakim yang baru kan dia kan tidak ikut selama proses persidangan, tidak melihat bukti-bukti, tidak juga mendengarkan keterangan saksi gitu loh. Jadi lebih bijaksana kalau pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan polisi baru bahwa dari ratusan hakim yang akan dimutasi ini, bahwa khusus untuk yang perkaranya hampir putus, bukan hanya kasus Rasman tapi kasus manapun yang sudah mencapai putusan akhir, ya sebaiknya memang putus dulu baru dimutasi itu. Ya, itu logikanya, karena akan sangat merugikan pencari keadilan, pelapor atau penggugat dalam perkara perdata. Udah capek-capek bersidang, pembuktian saksi, dan yang mendengarkan itu kan hakim yang lama. Kalau tiba-tiba dimutasi kan, ya berarti kan hakim yang baru kan tidak tahu apa-apa gitu lah. Dan banyak orang yang pesimis bakal menang, makanya berharap agar mutasi dulu hakim ini baru putus gitu loh. Kira-kira begitu. Bang, soal MK dong bang. Apaan sih lo? Kan soal udah masuk sidang. Ada Bukan, sidang. direkod dulu. Iya, dari Ini dulu. Matiin dulu ini. Iya. Iya, mantap. Saya mau nyenter. Udah, gua gak percaya lo. Enggak, udah benar demi Yang ini, Udah. Demi tuanya sih sudah benar. Aman. Ya, itu gimana Pak kan udah. dia sudah ada aliansi advokat melaporkan di Polda Jabar untuk video call ini. Siapa? Aliansi advokat.